Selamat siang rekan peternak unggas. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah sampai di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, tidak ada kekurangan sedikit apapun. Dan kembali di siang hari ini Rapi Farm update video kembali di kandang 02 Rapi Farm yang berlokasi di Beringin, Dusun Jogja, Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kota Lubuk Pakam. Jadi di siang hari ini pembahasan Rapi Farm sedikit, khususnya tentang masih di jalur unggas. Jadi pembahasan di siang hari ini tentang beternak ayam dengan modal yang sangat-sangat minim. Ini saya tujukan khususnya untuk pemula yang baru beternak ayam kampung. Jadi dengan menggunakan modal yang sangat minim. Jadi beternak ayam itu tidak selamanya harus menggunakan modal yang besar, budget yang besar ataupun lahan yang luas. Jadi kita sebagai peternak harus pandai-pandai dalam menyiasati keadaan lokasi sekitar kita. Jadi memang beternak ayam ini ada beberapa tipe. Jadi memang ada yang memulai dari nol dan ada juga yang memulainya atau mengembangkannya sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi di siang hari ini Rapi Farm hanya pembahasan tentang beternak ayam dengan modal yang sangat minim. Jadi memang budget setiap orang berbeda-beda dan finansial setiap orang berbeda-beda. Jadi pastinya setiap orang itu juga ingin memiliki bisnis sampingan yang tujuannya bisa menambah income untuk pendapatan keluarga. Jadi bagi rekan-rekan yang baru singgah ke channel saya, silakan like, komen, dan share. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga cepat berkembang banyak usaha peternakan rekan-rekan. Jadi beternak yang saya bahas di video ini, beternak yang tipe pertama itu ada yang langsung beli sudah menjadi DOC. Pastinya kalau sudah menjadi DOC itu kan membutuhkan modal yang besar. Yang pertama itu biaya kandang harus dipersiapkan, kandang DOC maupun kandang pembesaran itu juga harus dipersiapkan, dan pakannya juga harus dipersiapkan dengan dana yang instan. Dan begitu juga kalau beternak ayam dari dere ataupun indukan, pastinya juga memerlukan modal yang besar seperti pembuatan kandang, pembelian pakan untuk indukan, pakan petelur, dan memberikan vitamin supaya ayam lancar bertelur. Namun di tips yang saya berikan di siang hari ini, mungkin hanya dengan modal tidak terlalu berat, pasti semua juga bisa melakukannya. Karena modalnya pun juga bisa dibilang tidak terlalu banyak amat. Jadi solusinya seperti ini. Jika rekan-rekan yang ingin memulai ternak dengan modal yang sangat minim, ya namun kalau kita memulai beternak dari nol dengan modal yang sangat minim, kita juga tidak bisa memaksa kehendak harus jenis ayam yang bagus sesuai dengan keinginan. Jadi mungkin bisa
kita beli telur dari rekan-rekan yang memang mencipta atau memproduksi telur tetas, bisa rekan-rekan beli, ataupun jika di sekitar lingkungan kita itu ada yang memang beternak ayam liar dan mungkin skala banyak, bisa kita beli telurnya. Dengan cara ini, cara yang sangat mudah, dengan dana yang sangat minim, karena mungkin kalau kita beli telur dari peternak-peternak di sekitar rumah kita yang memang dia hanya beternaknya itu sekedar beternak, namun dia bisa memproduksi telur konsumsi bahkan, namun tidak menutup kemungkinan telur konsumsi. Pasti kalau peternak-peternak rumahan itu meliarkan ayamnya, pasti kan juga ada jantannya dan juga pastinya ada betina. Namun perbandingannya kita tidak tahu berapa perbandingan, berapa jantan dan berapa betina. Namun itu bisa juga telurnya kita beli lalu kita tetaskan sendiri. Karena pastinya kalau kita beli dari peternak-peternak rumahan yang memang ayamnya diumbar itu kan dia tidak mematokkan harga. Di harga sekian. Pastinya biasa itu di harga 2.000 hingga 2.500, karena mereka mungkin tidak tahu tentang pasaran telur untuk ditetaskan berapa, mereka hanya tahu pasaran untuk telur yang dikonsumsi. Jadi itu kita bisa beli. Kalau untuk butirnya nanti bisa rekan-rekan yang menyesuaikan sendiri. Jadi mau 50 butir, mau 100 butir, itu tinggal rekan-rekan menyesuaikan sendiri. Jadi kalau 100 butir saja kari di harga 2.000, masih 200.000 untuk biaya pembelian telurnya. Kalau 2.500 ya lebih kurangnya 250.000. Nah, jadi untuk mesin tetasnya gimana? Nah, kalau untuk mesin tetasnya, kan mesin tetas itu adanya di zaman-zaman modern kayak sekarang ini. Sebelumnya juga leluhur-leluhur kita atau pendahulu-pendahulu kita itu, mereka menetaskan telur itu hanya menggunakan kardus Indomie ataupun menggunakan tong atau ember cat, sisa-sisa dari pengecatan rumah. Itu yang dulu mereka gunakan. Yang kebanyakan itu mereka menggunakan kardus seperti kardus Indomie ataupun kardus sejenisnya lah. Itu yang mereka gunakan. Hanya diberi lampu dan diberi mangkok yang berisi air. Nah, itu pun juga bisa menetas. Kalau mesin tetas itu kan adanya di zaman-zaman yang sekarang ini, zaman sudah canggih, sudah bisa menggunakan mesin tetas, bisa merakit sendiri, dan banyak konten-konten video yang menyediakan atau tutorial yang menyediakan pembuatan mesin tetas. Namun kita di pembahasan ini kan hanya membahas modal ternak ayam yang sangat-sangat minim. Nah, solusinya seperti itu. Rekan-rekan bisa membeli telur yang dengan harga terjangkau dan pastinya kualitas. Rekan-rekan bisa juga memilah-milahnya lah, walaupun kita beli dari sekitaran rumah kita. Nah, dengan modal yang 200 hingga 250.000, rekan-rekan sudah bisa mendapatkan 100 butir telur. Mungkin ditambah seperti kardus Indomie lah, kardus Indomie ataupun kardus buah yang lebih besar itu kurang lebihnya kalau di sini itu harganya kardus buah itu Rp5.000, ditambah bola lampu pijar lebih kurangnya 5 sampai 10.000, lalu ditambah
mangkuk yang berisikan air. Namanya juga kita menggunakan yang modal yang sangat-sangat murah ya seperti itu. Dan untuk hasil telurnya ya mudah-mudahan setiap usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Walaupun dari 100 butir yang jadi itu sekitar 60 hingga 70 butir, ya bisa dibilang ya mungkin ya maklum karena dengan menggunakan biaya yang sangat-sangat minim. Kurang lebihnya 200 hingga 300 ribu. Mungkin dari situ kita bisa memiliki DOC, dan pastinya kan kita bisa mengumpulkan dana untuk kedepannya, masih ada waktu jeda. Jadi setelah masuk telur ke kardus ataupun ember bekas set, kita bisa mengumpuli dana untuk membeli pakan DOC-nya ketika nantinya sudah menetas. Kan itu jangkanya masih cukup panjang hingga 3 minggu. Pasti kita bisa mengumpuli dana untuk membeli pakan di 3 minggu ke depan. Baik, mungkin sekian dulu pembahasan tentang peternak ayam dengan modal yang sangat-sangat minim. Ini bisa bermanfaat ilmu yang saya berikan. Jika ada pertanyaan yang ingin rekan-rekan tanyakan ke saya, silakan. Mungkin ada yang kurang jelas pembahasan saya, silakan bisa ketikkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat video yang saya buat hari ini maupun kedepannya. Mungkin sekian dulu dari saya, Raffi Pam. Salam ternak, salam sehat.